Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran wa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Surat Al-Baqarah 117. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lillahi an yattakhidha min walad subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Surat Maryam ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Surat Yasin ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita mencoba membuktikan dengan nyata, dengan mata hati kita, apa itu kun fayakunnya Allah. Sebelum itu, mari kita jelaskan siapa Allah itu dulu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, Dialah Tuhan yang hidup terus-menerus. Jadi, zat yang bernama Allah itu adalah Dialah hidup. Tiada hidup kecuali Allah. Bila ada hidup selain Allah, maka itu kebatilan, kedustaan. Karena hidup itulah Allah, hidup yang awal dan hidup yang akhir, hidup yang sejak dari tanah hingga saat ini, sampai nanti kembali kepada tanah lagi. Itulah hidupnya Allah, uripe Allah, hayatullah. Bagi kaum muslimin, kaum mukminin,
sahabatku tercinta, bila kita berharap keridhaan Allah, maka masuklah Islam yang diridhoi oleh Allah. Maksudnya Islam yang kafah, Islam yang selamat, yakni selamatnya hati dari selain Allah. Itulah Islam yang diridhoi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buktikan kun fayakunnya Allah, kun fayakunnya hidup terhadap diri kita. Ketika kita memandang segala sesuatu tanpa hidup, tanpa Allah, apakah mungkin akan terwujud segala sesuatu yang kita pandang? Ketika kita dikehendakkan oleh hidup untuk memandang sesuatu, maka itulah kunnya Allah. Jadilah hidup perintah kepada mata untuk memandang apa yang diperintah oleh hidup. Dan seketika itulah fayakun, maka jadilah ia. Maka akan tampak apa yang kita pandang, apa yang kita lihat langsung jadi. Jadi ingin melihat apapun, disitulah rahasia kun fayakunnya Allah terhadap kita. Kita bisa menyaksikan kun fayakunnya Allah. Akan tetapi bila hidup ini masih terkuasai, diakui oleh hidupnya hamba, maka selamanya hamba buta akan Tuhannya. Hamba tak akan bisa menyaksikan kesaktian Tuhannya, kemahabesaran Tuhannya, kemahaagungan Tuhannya. Hanya merekalah yang sudah mempersembahkan kembali hidup ini Allah. Merekalah yang bisa menyaksikan kemahabesaran Allah. Karena bagi mereka di dunia ini yang wujud hanya Allah, tak ada yang lain selain Allah. Wujudnya segala sesuatu yang kita pandang, semua itu karena wujudnya hidup. Tanpa adanya hidup, maka tak ada pula sesuatu. Coba kita angan-angan, coba kita renungkan, coba kita tafakuri. Jika tanpa hidup, apakah kita bisa mengenali badan kita? Jika tanpa hidup, apakah kita bisa melihat muka kita, wajah kita? Apakah tanpa hidup, jika tanpa hidup, apakah mungkin kita bisa memandang segala sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah? Maka dengan hiduplah kita bisa menyaksikan segala sesuatu. Maka dengan hiduplah kita bisa menyaksikan apa-apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Dengan hidupnya Allah, kita bisa membuktikan
segala ayat-ayat Allah. Jadi lebih wujud mana antara yang dicipta dan yang menciptakan? Lebih wujud mana segala sesuatu yang bisa kita lihat dengan yang mewujudkan dengan hidup? Lebih wujud mana hidup dengan segala sesuatu? Jika tanpa hidup, apakah segala sesuatu itu akan wujud? Dengan adanya hidup, maka wujudlah segala sesuatu. Itulah kun fayakun. Aplikasi ketika kita akan berjalan. Sebelum kita berjalan, di dalam hati sudah ada perintah, sudah ada kerentak, sudah ada kehendak ingin berjalan. Itulah kun. Kunnya Allah, kunnya hidup, bukan kun dan kehendak manusianya. Manusia goib, manusia tak bisa apa-apa. Maka ketika kun sudah datang, maka badan inilah yang mengaplikasikan fayakunnya. Ketika badan mulai bergerak berjalan, itulah fayakun, jadilah ia. Itulah nyatanya kun fayakunnya Allah di dalam diri. Kembangkan pengertian yang sedemikian itu. Apapun keadaan kita, mau makan, mau mandi, mau sholat, seluruh keadaan itu masuklah di dalam kun fayakunnya Allah. Ringkasnya, endingnya adalah segala apa yang kita perbuat seluruhnya adalah af'alullah, kehendak Allah, kuasa Allah. Itulah aplikasi dari la ilaha illallah. Itulah aplikasi dari la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Di hati ini yang wujud hanya hidup. Hiduplah yang kita saksikan terus menerus. Karena dengan hiduplah badan ini bisa bertindak tanduk. Tanpa hidup maka jangankan badan bisa bertindak tanduk, tanpa hidup pun badan tidak akan ada. Karena wujudnya hidup, maka terciptalah badan dan seluruh apa yang diperbuat oleh badan. Inilah makna syahadat. Rukun Islam. Inilah syahadat yang harus kita tanam dalam-dalam agar hati kita tetap di dalam Islam, yakni hati yang selalu mewujudkan Allahnya, hati yang tidak selingkuh memandang selain Allah, hati yang selalu menyaksikan kemahabesaran Tuhannya. Ketika hati sudah bisa bersyahadat yang sedemikian ini, maka luluslah kita berislam kepada Allah. Jadi Islam kita zahir dan batin Islam.
mata dohir dan mata batin sudah terbuka. Dulu hanya mata lahir saja yang kebuka, sedangkan mata batinnya masih buta, masih picek. Karena mata hati kita dahulu hanya bermakmum kepada mata dohir. Apapun yang dilihat oleh mata dohir, hati pun juga melihat yang sama, yakni seluruh isi dunia masuk ke dalam hati, sehingga dunia memenuhi hati, sehingga hati menjadi panas dengan hiruk pikuknya mencari dunia, berlomba-lomba mencari kekayaan. Akan tetapi setelah kita sudah berislam secara hakikatnya, yakni mengislamkan hati kita, karena mengislamkan hati ini perintah yang wajib kita kerjakan, perintah Allah. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah, inilah bukti bahwa mengislamkan hati itu sangat amatlah wajib. Karena Allah hanya memandang hati kita. Bila segumpal darah ini kotor, maka seluruhnya apa yang diperbuat oleh badan ini akan kotor. Karena hatilah sebagai raja di rajanya badan. Ketika hati kufur, apapun yang dikerjakan oleh badan itu kufur. Akan tetapi bila hati sudah Islam, bila hati sudah bisa menyaksikan Allah, apapun yang digerakkan oleh badan ini pasti benar, pasti af'alullah, bukan af'al manusia lagi. Af'alullah, itulah yang dimaksud amal yang soleh, amal yang pasti diterima oleh Allah. Bagaimana tidak diterima oleh Allah? Karena yang beraf'al Allah sendiri. Akan tetapi bila hati ini masih yang berkuasa adalah Abdul Halimnya, meskipun Abdul Halim berjamaah di Masjidil Haram Mekah sana 1000 tahun lamanya, dengan banyaknya ibadah, banyaknya ilmu, akan tetapi di hati Abdul Halim ini masih wujud Abdul Halimnya, masih ingkar kepada kewujudan Tuhannya, maka seluruhnya di atas kebatilan, percuma dan sia-sia. Maka marilah sahabat, Islamkan hati kita, kembalikan hati kita, kembalikan singgasana hati kita kepada yang berhak. Karena kita dicipta di dunia ini hanyalah untuk menyaksikan Allah, tidak lain kecuali itu. Ketika kita sudah bisa menyaksikan Allah, disitulah surga, nikmat di atas nikmatnya surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
Wahai jiwa-jiwa yang tenang, maksudnya jiwa-jiwa yang sudah bisa menyaksikan Tuhannya, yang sudah bisa mengabdi dan menyembah Tuhannya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah kembali dengan ridho dan diridhoi oleh Tuhanmu. Kembali kemana? Kembali ke penyaksian kepada Allah. Wadkhuli fi ibadi, maka kalian akan menjadi hamba-hambaku yang mengabdi, mempersembahkan kembali bahwa hidup ini Allah. Wadkhuli jannati, itulah surgaku. Kalian sudah ada di dalam surgaku. Itulah surga di sisiku. Bukan surga-surga yang dihembuskan oleh Dajjal itu, oleh hawa nafsumu, kesukaan-kesukaan hawa nafsumu, kebiarnya dunia, intan permata, makanan yang enak, serta bidadari-bidadari yang kau harap-harapkan. Bukan itu surga. Itu surganya hawamu, hawa nafsumu. Sedangkan jalan kembali kepadaku, maka wajib bagimu melepaskan seluruhnya. Melepaskan duniamu, bahkan dirimu sendiri harus engkau gaibkan. Yang kau wujudkan hanyalah aku, kata Allah. Itulah makna surga di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sahabat, kita bersama-sama mengislamkan hati kita yang selama ini hati kita masih ateis, masih kufur, masih ingkar kepada Allah, masih ingkar bahwa hidup ini Allah. Mari belajar bersama-sama sedikit demi sedikit. Agar apa? Agar ketika nanti sakaratul maut, kita sudah tidak berat lagi untuk dunia, untuk melepaskan diri kita, untuk melepaskan hidup manusia kita. Jika saat ini kita sudah melangkah belajar untuk kembali kepada Allah, mengislamkan hati, maka kita sudah tak akan takut dengan kematian zahir. Kematian zahir itu hanya ditakuti oleh hawa nafsu, oleh manusia. Karena hawa nafsu itu bersifat seperti Tuhan, maunya hidup terus menerus, maunya kaya terus, maunya enak terus. Itulah hawa nafsu selama ini menjadi Tuhan bagimu, bagi kita. Maka perangilah sedikit demi sedikit. Di mana perangnya? Bukan perang fisik, akan tetapi perang hati. Disinilah puncak peperangan yang ada di dunia ini. Agung-agungnya peperangan adalah di dalam dirimu sendiri. Karena peperangan-peperangan fisik yang wujud di dunia ini, karena di dalam hatinya sudah kalah duluan. Hatinya sudah kalah. Akhirnya fisiknya berperang. Namun apabila hati kita sudah
sudah menang dari penjajahan iblis dan setan, maka tak akan terjadi peperangan antar fisik. Akan tetapi semua sudah kehendak Allah, sunnatullah. Allah cinta kepada apa yang diciptakannya. Kebaikan, keburukan, itu yang dicintai oleh Allah. Maka ada golongan kanan dan ada golongan kiri. Karena perbedaan itulah kesempurnaan bagi Allah. Akan tetapi kita jangan berfokus memandang apa yang diciptakan oleh Allah, baik itu pun ketaatan secara lahir ataupun kemaksiatan secara lahir. Kita tak boleh terkesima oleh tampilan keduanya. Sebagai ahlilah, sebagai manusia yang berharap memasukkan Islam hatinya kepada Allah, maka kita sudah tidak memandang tampilan-tampilan zahir lagi. Kita sudah melompat melintasi keduanya, melintasi ketaatan secara lahir, sudah melintasi kemaksiatan secara lahir, yakni bertemu dengan ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati dari iman kepada kufur, dari kufur kepada iman, dari taat kepada maksiat, dari maksiat kepada taat. Siapakah penguasanya? Apakah penguasa manusia? Seluruhnya adalah milik Allah. Maka ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah aku di dalam agamamu. Di sini agama bukan Islam. Maksudnya agama di sisi Allah itu selamatnya hati memandang selain Allah. Jadi hati langsung memandang pencipta kun fayakun itu sendiri. Jadi hiduplah yang lebih disaksikan daripada menyaksikan apa yang dicipta oleh hidup. Demikian wahai para sahabatku tercinta, marilah bersama kita penuhi seruan Allah, perintah Allah untuk memasuki Islam yang diridhoi oleh Allah, yakni mengislamkan hati kita, menyelamatkan hati kita dari kekufuran, dari keingkaran akan uripe Allah. Jadi persembahkan urip manusia kita, hidup manusia kita, bahwa sejatinya semua manusia, seluruh makhluk tak layak dan tak punya sifat hidup kecuali Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.